Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat, wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun salat. Tapi tak wajib. Wadribuhum fil ashrah, 10 tahun pukul. Tapi pukulnya pukul mendidik, mengajar, efek jera. Jangan sampai hilang telinganya sebelah. Wa farriquhum fil madaji, pisah tempat tidurnya. Jangan lagi bercampur tidur anak laki-laki dengan perempuan. Pisah. Pisah tempat tidur apa pisah kamar Pak Ustadz? Itulah hebatnya ajaran Islam. Tak ada disebutnya pisahkanlah kamarnya. Iya kalau orang kaya yang kamarnya 5, anak 10, pisah tempat tidurnya. Tak boleh lagi disatukan dalam satu tilam, dalam satu kasur, dalam satu tempat tidur. Pisah. Pendidikan yang luar biasa. Farriquhum fil madaji. Makanya dalam ajaran Islam, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi, masuklah ke dalam ajaran Islam kafah, dari mulai cara sholat sampai cara tidur, sampai berekonomi syariah, sampai mencari pemilih pemimpin. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal 450 Hijrah, dalam hal ritual ibadah sampai berakidah ahlu sunnah wal jamaah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah ajaran ini. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Iman itu apa? Iman itu payah menjelaskan iman secara etimologi, secara terminologi, secara bahasa, secara istilah. Iman itu begini. Bapak dapat info ada razia lalu lintas di Kabupaten Melawi. Dapat info, dapat SMS. Hati-hati, ini ada razia. Percaya bahwa ada razia, itu namanya beriman. Beriman kepada apa? Beriman kepada Kapolres. Percaya, walaupun belum jumpa, walaupun belum menengok, walaupun belum, hanya sekedar cerita kawan, itu namanya beriman. Saya percaya. Setelah tahu info ada razia, maka menyiapkan helm, menyiapkan STNK BPKB, menengok surat pajak sudah bayar atau belum, melihat SIM sudah mati jangan-jangan, sampai tutup pentil ban takut kena razia. Itu namanya takwa. Jadi kalau ditanya orang apa beda iman sama takwa, ingatlah jurus razia ini. Ada info bahwa ada razia, percaya, iman namanya. Karena percaya, pakai helm, lihat SIM, STNK BPKB, bayar pajak, itu namanya takwa. Jadi kalau ada orang percaya kau di sana razia, percaya aku di sana ada razia, kenapa kau tak pakai helm? Bismillah, itu namanya nekat. Maka selalu disandingkan antara iman dengan takwa ini. Ya, khatib naik ke atas mimbar, ayat ini selalu dibaca hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang percaya, bertakwalah. Itu hubungan, selalu disandingkan antara iman dan takwa. Nah, dalam ayat tentang puasa ini, kata Ustaz Somad, selalu disandingkan antara iman dan takwa. Ya, subuh tadi imam kita rakaat pertama kan tentang iman, mana takwanya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itulah takwanya. Jaga istrimu, jaga anakmu naro, dari api neraka. Itulah takwanya. Tentang puasa, mana takwanya? Di ujung. Ya ayyuhalladzina amanu, ujungnya la'allakum tattaqun. Pertama dipanggil Allah. Kira-kira dipanggil Allah ini senang apa tak senang?
senang, mau dipanggil Allah. Almarhum tuh Pak Ustadz, itu bukan almarhum yang dipanggil, itu maksudnya kembali pulang. Orang yang meninggal itu kembali pulang. Ini bukan kampung dia. Melawi ini hanya tempat jalan-jalannya. Kampung aslinya dulu surga. Makanya balik dia lagi ke surga. Dipanggil juga oleh Allah. Sama macam ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau dalam keadaan jiwa yang diridhai Allah, dan Allah pun ridha kepada engkau. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Makanya kalau ada orang yang sedih, jangan habiskan air matamu menangisi keluargamu yang sudah pulang, tapi habiskanlah air matamu menangisi keadaanmu yang nanti akan kembali kepada Allah. Bagaimana orang yang sudah meninggal itu? 3. Pertama, sudah merasakan sakaratul maut. Kedua, sudah menengok malaikat maut. Ketiga, sudah husnul khatimah. Doa kita insyaallah, amin. Kita menengok malaikat maut belum, sakaratul maut belum, husnul khatimah belum jelas, STJ, status tak jelas. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma khtilim lana bi husnil khatimah. Dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya ayyuha, dan yang dipanggil itu khusus alladzina amanu, yang percaya. Pernah menengok surga? Tidak, tapi percaya. Pernah menengok neraka? Tidak, tapi percaya. Pernah menengok malaikat yang mencatat amal? Tidak, tapi percaya. Puncak dari segala yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Pernah menengok Allah? Tidak, tapi percaya. Yang percaya itu menurut ahlu sunnah 3. At-tasdiqu bil qalbi, percaya di hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Wal amalu bil arkani, diamalkan dengan anggota tubuh. Itulah iman menurut ahlus sunnah wal jamaah. Lawan daripada ahlus sunnah wal jamaah ahlud dhalalah, Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan aliran-aliran. 3. At-tasdiqu bil qalbi, percaya dalam hati. Hati dulu. Setelah percaya dalam hati, wal iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan, disaksikan jamaah, dibimbing oleh imam. Selesai sholat Jumat ini, Bapak Ibu jangan pulang dulu, karena ada jamaah kita mu'alaf mau masuk Islam. Apakah saudara percaya kepada Allah? Percaya dalam hati. Mau bersyahadat? Mau. Kenapa masuk Islam? Mau nikah, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diikrarkan dengan lisan. Kenapa mesti diikrarkan dengan lisan? Karena kalau dia cuma dalam hati, tinggal di rumah bapak ibunya, mati dia, bagaimana kita mengurus menyelenggarakan jenazahnya? Itulah gunanya diisytiharkan Islam itu. Kalau ada kawan, sahabat, tetangga kita, mesti dinyatakan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal amalu bil arkan, mengamalkan dengan badan. Salat, zakat, puasa, haji, umroh, zikir, baca Quran, jihad, diamalkan dengan badan. Tidak bisa iman itu hanya di mulut saja. Kau percaya sama Allah? Percaya. Kalau memang percaya sama Allah, bersyahadatlah. Cukup dalam hati, guys. Tak bisa. Bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah mesti dinyatakan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Ada orang cuma 2, di hati percaya, di mulut bersyahadat, tapi tak sholat. Kau kenapa tak sholat? Sholat cukup di hati aja. Yang penting hati kita bersih. Kau kan sholat bak zohir itu, tegak, rukuk, sujud. Sholat kalian tidak ada yang sah, itu hanya zohirnya. Sholat yang hakiki itu adalah di batin. Mana tahu nanti ada ibu
yang suaminya ikut aliran model begini, ibu tak usah mengamuk, tak usah ceramah, diam aja. Nanti kira-kira jam 8 dia minta sarapan kan. Mana sarapan dek? Bilang sarapannya kan sholat kau kan batin tadi, nah sarapan batin juga lah. Kita ini ada yang zohir, ada yang batin. Tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, tasyahud, salam, itu zohir. Batinnya di dalam. Dalam lagu kebangsaan Indonesia pun ada zohir, ada batin. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Jiwa itulah batin, badan ini zohir. Apa beda jiwa? Jiwa bahasa. Jiwa bahasa Indonesia. Ini zohirnya. Suara itu batinnya. Mati batinnya tadi, tak ada guna zohir nih. Waktu mati batin itu tadi, ada guna zohir nih? Tak ada. Ini saya pakai ini kan karena hidup zohir batin. Begitu cara Allah mau mudah memahamkan zohir dan batin. Matikannya mic ini baru paham. Makanya orang yang tak berzikir itu mati, kata Nabi. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang tak berzikir, perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Siapa itu orang hidup? Orang hidup orang makan, orang hidup orang berjalan, orang hidup orang bergerak. Bukan. Orang hidup adalah orang yang berzikir. Ketika dia berzikir berarti dia hidup. Kalau tak berzikir berarti mati. Kita ini hidup apa mati? Hidup, karena kita masih berzikir. Sholat zikir. Oh, sholat itu zikir Pak Ustadz. Sholat itu zikir, tapi zikir bukan sholat. Ini perlu pahami. Sekarang banyak orang membolak balik. Pas ditanya, kau nggak sholat? Aku sudah berzikir, nggak perlu lagi sholat. Sholat itu zikir, tapi zikir bukan sholat. Adakah yang lebih sempurna imannya, zikirnya, khusyuknya daripada Nabi Muhammad SAW? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi tak pernah meninggalkan sholat. Ini sekarang saya tengok di internet merebak gerakan-gerakan kaji batin. Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah adalah sejalan antara yang zohir dengan yang batin. At-tasdiqu bil qalbi di dalam, wal iqraru bil lisani zahir, wal amalu bil arkani seimbang antara yang zahir dan batin. Ya ayyuha, siapa dia? Alladzina amanu. 3. Kutiba alaikum. Kutiba. Kau kenapa tak puasa? Aku tak puasa karena tak ada ayat yang mewajibkan puasa. Mana ayat yang mewajibkan puasa? Ini Al-Baqarah 183. Ya ayyuha allazina amanu kutiba. Kutiba itu dituliskan. Kataba yaktubu menulis, kutiba yuktabu dituliskan, bukan diwajibkan. Ini ayat tengok, dituliskan kan? Zaman dulu orang kalau tak puasa ngaku aja, aku tak puasa. Zaman sekarang tak puasa pakai dalil. Memang setan sekarang canggih-canggih memang. Yang nggak mau sholat pakai dalil, yang nggak mau puasa pun pakai dalil. Kok kenapa tak puasa? Aku tak puasa karena tidak ada ayat yang mewajibkan puasa. Sama orang-orang model begini saya kasih tahu, kau kalau mau masuk neraka masuk aja lah, nggak usah pakai dalil-dalil. Ini namanya berkilah berkelok. Siapa yang menyesatkan nih? Setan. Itu makanya sebelum baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa sebelum baca Quran disuruh a'udzubillah? Qurannya benar, ayatnya benar, penafsirannya pesong, penafsirannya menyimpang. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Makna arti kutiba dituliskan, tapi menurut ulama usul fikih,
Kutiba artinya furidha, wujiba, diwajibkan. Kasih contoh ayat yang lain pakai kutiba. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan kamu menerapkan hukum qisas dalam hal bunuh, membunuh. Al-hurru bil hurri, wal abdu bil abdi, wal unsa bil unsa. Kalau laki-laki merdeka dibunuh, maka dibalas juga laki-laki merdeka. Nyawa dibalas dengan nyawa. Tidak halal menghilangkan nyawa orang kecuali melakukan 3. Nyawa bapak haram dihilangkan. Nyawa Abdul Somad haram dihilangkan kecuali melakukan 3. Pertama, an-nafsu bin nafsi, membunuh. Orang yang membunuh dihukum bunuh. Yang kedua, as-sayyibuz zani, orang yang berzina sudah menikah. Kalau belum menikah cambuk 100 kali. Kalau sudah menikah ditanam badannya setengah, dilempar batu sampai mati, halal darahnya. Yang ketiga, at-tariku lidinihi murtad, orang yang murtad maka halal darahnya, boleh dibunuh menurut hukum Islam. 3. Jadi dalam ajaran Islam ini ada hukum yang dituliskan dengan bunyi kata kutiba, walaupun secara tertulis dituliskan. Maksud dituliskan di situ adalah diwajibkan. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunnat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. 5 hukum taklifi. Yang 5 ini jangan dirubah. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunnat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Menutup kepala, masuk mana itu? Sunnah. Karena tak ada ayatnya kuat, perintah kuat. Ya ayyuhalladzina amanu, pakailah kopiah. Tak ada. Lalu kenapa menutup kepala kita? Sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup kepala. Cara menutupnya, Nabi pakai sorban, bapak pakai ghutrah. Kalau dililitkan namanya imamah. Macam Habib dililitkan, macam santri kita dililitkan, namanya imamah. Kalau tak dililitkan, ditutupkan, macam bapak namanya ghutrah. Orang Saudi Arabia itu banyak pakai ghutrah. Dililit imamah, tak dililit ghutrah. Ustaz Somad peci. Peci ini dari mana? Dari India. Orang India pakai peci, diikut sama orang kita pakai kopiah. Ada pakai topi, menutup kepala. Ada anak muda sholat tak menutup kepala, sunnah, sholatnya tetap sah. Tapi menutup aurat dari pusat ke lutut wajib. Pak Ustadz, kalau saya tutup dari pusat ke lutut pakai celana pendek, tutup pusat, tutup lutut, sahkah sholat saya? Secara fikih sah, tapi secara adab kok tak beradab. Mau bicara sah atau musafir, baju kotor, pergi mancing, kena najis, yang ada cuman kain, tutup pusat sampai lutut, sholat dia sah. Tapi kalau di rumah cuman nutup pusat sampai lutut, datang kemari pergi pusat sampai lutut, panggil Pak polisi, panggil Pak, agak lain sedikit nih. Sedangkan dipanggil Pak Bupati aja dia pakai jas, masa dipanggil Allah Ta'ala? Ini bukan masalah halal haram, ini masalah kepantasan, masalah pantas tak pantas, layak tak layak.